kan disuruh buat jurnal untuk PT Paramita dan Mahendra. Nah, Mahendra itu merupakan WPOP yang dia itu melakukan pekerjaan bebas di PT Paramita sebagai konsultan pajak. Nah, di mana dia di situ menerima honor sebesar 50 juta. Jadi penghasilan, jadi sini ada dua, apabila penghitungan apabila Mahendra itu menyelenggarakan pembukuan sama yang satu lagi menggunakan NPPN. Nah, yang pertama, untuk pembukuan, penghasilan brutonya kan 50 juta. Jadi, DPP-nya itu 50% dari penghasilan bruto, berarti 25 juta. Selanjutnya, PPh 21 terutangnya itu, dia pakai pasal 17, 5% kali 25 juta itu 1.250.000. Ini diasumsikan Mahendra itu memiliki NPWP. Nah, untuk jurnalnya, kalau jurnal untuk PT Paramita, berarti dia akan menjurnal biaya konsultan terhadap kas dan utang PPh 21. Biaya konsultannya sebesar PH brutonya 50 juta. Lalu kasnya, utang PPh-nya itu 1.250.000 dan kasnya itu sisanya sebesar 48.750.000. Nah, pada saat PT Paramita menyetorkan ke kas negara, maka dia akan menjurnal utang PPh 21 terhadap kas sebesar 1.250.000. Selanjutnya untuk jurnalnya si Mahendra, dia akan menjurnal kas itu sebesar 48.750.000, lalu PPh dibayar di muka sebesar 1.250.000 dan pendapatan jasa sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya itu kalau Mahendra menggunakan MPPN. Nah, penghasilan brutonya sama 50 juta. Ini waktu mau lapor SPT ya, Mbak ya? Kenapa, Pak? Ini waktu mau lapor SPT atau SPT tahunan atau mau lapor SPT tahunan? Iya. Itu kok pasal 21 terutang ya? Oh. Ini mau lapor SPT atau Mahendranya mau ngitung pasal 21 sendiri? Mau ngitung pasal 21-nya, Pak. Yang motong siapa? Yang motong PT Paramita. Oke, kau yang ngitung Mahendra? Gimana nih? Ini yang mau yang di apa? Yang di kolom 17 ini apabila Mahendra menggunakan norma perkiraan penghasilan itu, begitu? Itu yang mau dijelasin. Ini yang B-nya, Pak, apabila si Mahendra itu menggunakan MPPN. MPPN itu norma perkiraan penghasilan itu maksudnya? Iya. Norma perkiraan penghasilan itu untuk menghitung apanya? Pasal 21 atau orang pribadinya? Pasal 21-nya ya, Pak? 21-nya. Yang di atas tadi pakai apa? Kalau misalnya si Mahendra melakukan pembukuan. Oh, melakukan pembukuan. Emang kalau pembukuan dengan tidak melakukan pembukuan beda hitungan 21-nya? Emang dia ngomong juga ke si pemotong pakai pembukuan. Kalau sakit gitu. Kalau pakai pembukuan seperti itu. Kalau nggak pakai pembukuan normanya 30% gitu. Kalau misalnya saya lihat dari contoh-contoh soal ya, Pak. Kalau perhitungannya kalau kenapa? Hitungan 21-nya seperti apa? Dasar hukumnya dulu deh. Dasar hukumnya Perdirjen nomor berapa ini dipakai? Ayo. Ini Perdirjen berapa ini mau dipakai nih kita? Berarti ini supaya saya nggak salah persepsi ya. Supaya saya nggak salah persepsi, Mbak Nadia ini NPPN-nya untuk ngitung pasal 21 kalau si Mahendra tidak melakukan pembukuan, gitu ya? Ya. Sehingga nanti si Paramita motongnya berbeda dengan yang hitungan di atas, gitu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, apa yang membedakan pemotongan pasal 21 yang di atas sama yang di bawah? Ini masuk klasternya, klaster yang mana nih kalau di pasal 21, Mbak? Saya jelasin aja. Klaster 21 tetap, ada pegawai tidak tetap, ada pegawai berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, ada pegawai lepas, ya, ada yang pegawai yang mana? Ini bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, Pak. Oke, yang membedakan apa kalau di Perdirjen? Antara yang berkesinambungan sama tidak berkesinambungan. Kalau yang berkesinambungan dia berarti kan walaupun dia per hari gitu tapi dia tetap dapat gitu kan, Pak. Tapi kalau ini kan dia cuma dapat sekali.
Ya, terus cara menghitungnya beda nggak? Cara menghitungnya juga kalau kemarin-kemarin yang pelajaran-pelajaran kemarin juga berbeda. Apa yang membedakannya? Kalau nggak salah, yang berkesinambungan juga dikurangi sama PTKP. Kalau seingat saya, yang PTKP per hari. Per hari, per bulan, per tahun? Iya. Yang mana? Ada yang per hari, Pak, per hari. Ada yang per hari ya. Terus ada batas kena pajaknya juga. Kayak misalnya kalau misalnya dia belum lewat PTKP atau BTKP? Jadi dapat dua maksud Mbak gitu, ada PTKP, ada BTKP gitu. Gimana, Pak? Yang maksud Mbak tadi itu berarti ada dua pengurangnya, ada PTKP, ada batasan tidak kena pajak juga. Enggak, Pak, maksudnya yang pertama tadi itu kayak misalnya di hari pertama dia baru kerja sekian, belum melewati batas yang itu, jadi di situ dia belum kena pajak. Terus nanti misalnya dia baru dikenakan pajak kalau misalnya dia melewati batas minimum itu. Itu paharian atau pemborongan? Itu pegawai lepas atau yang berkesinambungan? Beda nggak sih pegawai lepas sama pegawai berkesinambungan itu konteksnya? Sebentar ya Pak, saya juga udah agak. Ada yang bisa bantu teman-teman, Mbak Nadianya? Monggo. Yang ditanyakan apa ya Pak? Perbedaan pegawai lepas itu ya? Yang kayak buruh harian. Yang disampaikan buruan. Mbak Nadia tadi itu, ada penghasilan yang harian, ketika dia melebihi beberapa hari, sehari dia kadang bisa dipotong, bisa tidak. Tapi jika dia melebihi beberapa hari, maka dia dapat pengurang. Pengurangnya itu nanti tergantung nanti PTKP harian. Begitu nanti Mbak Nadia ya. Saya bertanya, itu pegawai lepas atau pegawai yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan klasternya? Kalau yang saya tahu ya Pak, kalau yang seperti itu namanya pegawai tidak tetap. Pegawai lepas. Ya, terus kalau yang berkesinambungan tidak berkesinambungan itu dia terkait dengan bukan pegawai, klaster bukan pegawai. Apa dong klasternya mereka maksudnya? Kalau klaster bukan pegawai itu yang ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Contohnya kayak tenaga profesional. Iya. Gitu ya Mbak Nadia ya. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, apa dasar ngitung NPPN-nya 30%? Kemarin apa kira-kira? Oh, saya takut, karena saya bilang, anggap aja saya ini bukan dosen, saya ini kakak kelas yang mau diskusi, itu aja. Nggak usah terlalu ada gap di antara kita. Kemarin itu cuman kayak, kemarin kan juga udah pernah ngitung-ngitung pakai NPPN, jadi kayak tinggal nyari persen NPPN-nya gitu Pak. Nah, pakai presentasi NPPN-nya pakai per berapa? Per berapa kemarin? Per berapa kemarin? Ini salah Google atau gimana nih?
Salah googling kemarin waktu ngitungnya. Kenapa, Pak? Salah googling atau gimana nih? Iya, lagi googling. Hah? Ya nggak apa-apa. Kemarin baca peraturan dirjennya nggak nomor berapa itu? Atau tahunnya aja deh, tahun berapa itu? Itu Pak, kalau nggak salah Juan ada buat di chat. Per 17 tahun 2015. Jadi dimaksud per 17 tahun 2015. Iya. Oke, kalau per 17 tahun 2015 itu untuk hitung SPT 21, PP 21 atau PP orang pribadi? PP 21 atau pasal 14 Undang-Undang PPH? Itu Mbak, per 17 tahun 2015 itu Mbak ngitung nanti norma ketika wajib pajak orang pribadinya melaporkan SPT tahunan. Melaporkan SPT tahunan, nanti kemudian dari SPT tahunan itu, ketika dia tidak melakukan pembukuan, nah barulah dia menggunakan tadi itu. Barulah dia menggunakan norma perkiraan penghasilan itu yang diatur terakhir dengan per 17 tahun 2015. Nah, di per 17 tahun 2015 itu memang betul, di situ baru disampaikan di sana. Itu hitunglah dengan norma lampiran 1 itu Mbak nanti akan menghitung untuk orang pribadi. Lampiran 2 itu untuk PPh badan yang tidak melakukan pembukuan. Lampiran 3 itu untuk nanti mereka baik orang pribadi maupun badan yang ditetapkan secara jabatan. Ya. Nah, 21 nggak merujuk ke sana. Itu untuk menghitung SPT-nya. Nah, 21 merujuknya ke Perdirjen sendiri. Perhitungan tentang pasal 21. Nah, kemudian soal kita ini kan masuknya ke kategori tadi yang bukan pegawai, mereka para tenaga profesional. Nah, ketika mereka bukan pegawai yang mereka tenaga profesional, ya, mereka itu akan menghitung dengan apakah berkesinambungan atau tidak. Ini kan klasternya adalah dia tidak berkesinambungan karena diterima sekali selesai. Syarat dia kalau tidak berkesinambungan apa sih? Kalau dia tidak berkesinambungan ya sudah, dia hitung aja. Kalau berkesinambungan tidak berkesinambungan syaratnya dia kan ada kontinuitas, ya kan? Apakah dia punya NPP atau dia melakukan pembukuan atau pencatatan atau dia hanya menerima satu tempat atau beberapa tempat, itu kan dia harus declare. Kemudian kalau dia tidak berkesinambungan ya simpel aja. Jawabannya yang di atas tadi, Mbak. Kalikan 50%. Jadi nomor 2 ini ya saya berpikir, makanya saya bingung tadi kok NPPN-nya kayaknya NPPN dalam per 17 tahun 2015 tentang orang pribadi, tapi judul di bawahnya 21 terutang lagi bi gitu. Oke, ada mau dilanjutkan Mbak Nadia? Udah, Pak. Gitu ya. Jadi Iya, Pak. ya kita pakai. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nadia ya. Oke, siapa